Halo, saya Taufik Ertalalu, kita ngopi bareng di TVRI. Kalau biasanya teman-teman melihat prajurit TNI itu berseragam, kemudian tampak disiplin, gagah, dan cenderung tidak luas begitu. Nah, kita bertemu dengan sosok prajurit yang berbeda. Dia tidak selalu identik dengan baris berbaris, tapi tadi seperti yang saya bilang, cenderung luas dan kemudian bersahabat. Narasumber kita kali ini punya cerita yang unik. Beliau adalah Pak Marjun Jilihama. Beliau adalah anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di Kodim 1304 Gorontalo di bidang penerangan. Yang menarik adalah dia punya hobi yang luar biasa selain musik, fotografi, videografi, dan aktif juga berolahraga. Maka tidak heran nanti kalau kita ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak menyasar aktivitas dan hobi dari Pak Marjun. Pak Marjun, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, luar biasa ya. Nah, Pak Marjun, boleh cerita sedikit tentang bagaimana Pak Marjun punya perjalanan sehingga Bapak sampai akhirnya tiba di Kodim 1304 Gorontalo, khususnya di bidang penerangan. Penerangan. Oke. Baik, sebelumnya saya mungkin cukup berterima kasih ya. Saya sangat berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya di momen spesial ini. Kalau bagi saya ini momen spesial ya. Ya. Karena untuk pertama kali ini saya di interview atau apa. Yang terpenting bagi saya kesempatan ini mungkin saya bisa bercerita, bisa berbagi juga dengan teman-teman di luar sana. Jadi untuk bagaimana perjalanan saya bisa ke Kodim Gorontalo, mungkin ini awal karir saya juga ya. Karir saya juga ini dari sebelumnya. Setelah lulus SMU, saya mendaftarkan diri di TNI Angkatan Darat, dan alhamdulillah lulus. Singkatnya, dinas pertama saya itu di Maluku, tepatnya di Kodam 16 Patimura yang sekarang sudah beralih jadi Kodam 15 Patimura. Di Maluku? Di Maluku. Jadi, itu pertama kali? Pertama kali. Sebentar Pak Marjun, Bapak asli, maksud saya lahir dan besar di Gorontalo begitu? Bukan di sana? Bukan, Bang. Oke. Jadi lahir di sini, kebetulan di Gorontalo tapi dua daerah, di Suawa dan di Limboto. Cuma saya lahir dan besarnya di Suawa dan ya pokoknya kegiatan sehari-hari ada di sana, di Suawa. Itu tahun berapa Pak Marjun ketika akhirnya pertama kali masuk langsung lulus begitu ya? Iya, alhamdulillah seperti itu. Luar biasa. Jadi waktu masih sekolah waktu itu daftar di 2004. Daftarnya di 2004, lulusnya itu di 2005. Lulusnya di 2000. Tapi status waktu saya mendaftar itu masih menunggu proses pengumuman lulus akhir sekolah. Jadi langsung diikut sertakan karena bisa menggunakan rekomendasi dari sekolah. Sambil menunggu. Kebetulan untuk prosedurnya itu diizinkan seperti itu. Kemudian alhamdulillah lulus, hanya sekali tes dan lulus, dan pendidikannya kami juga di Makassar waktu itu. Karena waktu itu di Kodam yang ada di Sulawesi itu yang membawahi adalah Kodam 7 Wirabuana yang sekarang sudah beralih menjadi Kodam 14 Hasanuddin. Namun sekarang sudah ada Kodam 13 Merdeka, jadi di sini sudah ada lembaga pendidikan tepatnya di Manado. Nah, waktu itu saya menjalani pendidikan di Kodam 7 Wirabuana namanya, di Makassar, tepatnya di daerah Pakato, sampai melanjutkan ke tingkat kecabangan waktu itu, masih di daerah Bone sana, di daerah Bancee. Kemudian mendapat tugas pertama kali itu di Maluku. Di Maluku? Tepatnya di Maluku Tengah. Setelah Maluku, apakah langsung pulang ke Gorontalo, Pak Marjun? Atau keliling dulu ke tempat yang lain? Kalau untuk penugasan seperti itu mungkin hanya tetap sekitaran wilayah daerah Maluku. Baik itu tugas Pamrahwan ataupun tugas-tugas yang lainnya hanya di sekitar. Namun kalau untuk tugas-tugas yang sifatnya sekolah atau pengembangan spesialisasi, yang paling kita ada yang ke Bandung, Jakarta, Makassar, seperti itu, Bang. Namun secara keseluruhan tugas atau berdinasnya dari 2005 saya ditempatkan di sana hingga 2017 akhir. 2017 akhir, ke mana selanjutnya Pak Marjun? Langsung ke transit di Manado dulu. Manado dulu. Selama 4 bulan.
kemudian langsung ke Gorontalo. Luar biasa. Bagaimana rasanya akhirnya setelah lama berdinas di Maluku kemudian bisa pulang kampung, Pak Marjan? Aduh, mau digambarkan juga itu gimana Bang ya. Tapi itulah Angkatan Darat. Angkatan Darat itu mau dibilang mau bertugas di mana saja tapi tetap lingkupnya itu kecil bagi kami itu. Karena ketemu dengan orang-orang dari berbagai daerah, rekan-rekan prajurit, rekan-rekan atau teman-teman sesama prajurit itu seru. Artinya serunya itu kita bisa berbagi, kita bisa kenal. Artinya kita juga tidak hanya berpikir bahwa jadi tentara ini harus pegang ego, misalnya ego. Saya dari Gorontalo, saya dari ini, enggak. Justru kita di situ bisa tercipta bahwa kita ini Indonesia. Kita ini Indonesia. Seperti itu, Bang. Dari awal di Maluku sudah memang di penerangan atau ada di divisi atau apa sebutnya kalau di TNI, Pak? Kalau di Maluku pertama kali itu saya ditempatkan di salah satu batalion yang paling tua di sana. Itu namanya Batalion 731 Kabaresi. Itu pertama kali saya ditempatkan di peleton, di kompi, di salah satu kompi senapan namanya. Karena secara organisasi itu ada kompi markas, kompi bantuan, kompi senapan itu dan lain-lain. Nah, pertama kali saya di sana ditempatkan di kompi senapan. Ya, kemudian dengan berjalannya waktu berganti-ganti jabatan sesuai dengan fungsi. Jadi seiring dengan naiknya pangkat dikasih tanggung jawab atau dikasih tugas dengan jabatan yang berganti-ganti. Namun untuk penerangan itu sendiri selama saya di Maluku belum ke penerangannya itu sendiri. Oh begitu. Belum. Nanti ketika pada saat mulai pindah di Gorontalo ini baru di penerangan. Apa kerjaan penerangan kalau versinya tentara? Oh ya, intinya kalau untuk penerangan itu sendiri, kalau lebih secara lingkup umum ya Bang, itu lebih untuk menyampaikan informasi atau mengolah informasi secara benar dan jujur ke media tentang kegiatan-kegiatan Angkatan Darat khususnya. Luar biasa. Begitupun kalau dihadapkan dengan kegiatan saya di Kodim yang menyampaikan informasi atau mengolah informasi, baik itu kegiatan-kegiatan kami dengan masyarakat yang mungkin bisa mengedukasi juga masyarakat ataupun secara yang sifatnya positif. Betul. Seperti itu. Orang mau lanjut lagi Pak Marjun, obrolannya seru sekali, termasuk bagaimana masa kecilnya Pak Marjun, boleh ya? Tapi mau minum kopi dulu Pak. Sebelum dingin silakan. Mari. Teman ngopi, saya masih minum kopi dengan Pak Marjun. Masa kecilnya apakah sudah terbayangkan mau jadi tentara Pak Marjun? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lain? Oke Bang, kalau secara jujur nih Bang ya, karena mungkin dari hobi saya dari sejak mungkin hitunglah dari SMP. Dari SMP atau mungkin dari kelas 6 SD saya memang sudah senang dengan yang namanya dunia olahraga. Kebetulan waktu pada saat saya SD sampai SMP ya meskipun tidak pernah ikut-ikut event besar Bang ya, tapi saya sudah aktif di olahraga. Memang waktu itu kalau di olahraga itu sendiri saya lebih dominan ke olahraga lari. Tapi bukan ke jarak jauh, tapi ke sprinter. Sprinter karena memang sering ikut-ikut lomba dengan nomor yang tertentu kayak estafet ataupun 100 meter. Cuman dengan beriringnya waktu, berjalannya waktu, itu mulai kelas 1 SMP lihat teman-teman senang bermusik seperti itu, mulai menggeluti musik dan akhirnya tertarik dengan dunia itu. Namun kalau dipikir-pikir terbayang atau mungkin ada keinginan untuk menjadi seorang TNI, kalau mau dipikir Bang, keluarga besar saya ini keluarga TNI Polri sebenarnya Bang. Tapi saya tidak pernah terpikir untuk ingin jadi seperti ini. Karena mungkin Bang ya,
lingkungan saya waktu itu lebih ke dua dunia ini ya, katakanlah olahraga dengan musik. Yeah. Jadi saya tidak pernah terpikir untuk menjadi seorang ini enggak. Meskipun ada om atau keluarga yang tentara begitu ya, polisi. Secara pribadi saya pasti bangga dengan mereka. Yep. Bangga lihat mereka tuh dengan gagah. Yeah. Ya mau ketemu, terus habis itu lihat dengan seragam mereka. Kebetulan om-om saya juga ini alhamdulillah orang-orang yang berdedikasi bagus juga di instansinya masing-masing. Ada juga yang sudah rata-rata sudah almarhum. Tapi secara pribadi saya bangga. Tapi untuk kepikiran seperti mereka itu memang saat itu ya Bang ya. Kalau kita cerita saat itu memang belum terpikir, tidak terpikir saat itu untuk menjadi seperti mereka. Malah kepikiran jadi musisi atau olahragawan bagaimana Pak? Itu Bang. Jadi saat itu menginjak kelas 2 SMA ada sedikit ya cerita lucu, fun fact lah katanya. Jadi waktu itu di kelas 2 SMA itu saya sudah berpikir bahwa apapun cara ceritanya, apapun jalan hidup saya akan menentukan pilihan saya akan jadi seorang musisi. Wow. Itu yang ada di pikiran saya saat itu Bang. Gimana caranya saya bisa jadi seorang musisi. Kebetulan saya idola saya pada saat itu Mas Ahmad Dhani. Nah itu kan sosok yang saya kagumi juga saat itu, dan ada satu musisi juga di luar negeri, saya lupa namanya. Keunikan dari vokalisnya System of Down. Iya betul. Apa ya? Ada ininya, ada janggutnya di kepang begitu. Saat itu saya waktu masih sekolah saya bikin seperti itu sampai berantem sama guru. Terus dipotong, saya bilang enggak, ini mungkin karena jiwa saya ke musik. Jadi saya nggak mau potong, tapi ya mau nggak mau tetap nurut juga karena kita kan siswa Bang. Betul begitu ya. Itu katakanlah bandel-bandelnya dulu. Dan pada akhirnya di SMU masuk SMU kelas 3, orang tua saya mendukung saya lah, kalau katakanlah untuk musik tadi. Untuk musik. Mau jadi seperti apa mereka mendukung saya. Tapi di pertengahan cerita atau gimana itu ceritanya, pada saat sudah mau lulus, dengar pengumuman mau lulus SMU, sambil nunggu, orang tua saya khususnya ibu berpikirnya seperti ini. Kalau mau jadi musisi masa depannya anak kita ini, dia cerita sama ayah saya. Mau jadi seperti apa kira-kira kehidupannya ini. Dan pada akhirnya ibu saya memutuskan, oh iya kebetulan ada penerimaan TNI, khususnya Angkatan Darat di golongan bintara. Kira-kira gimana kalau kita daftarkan? Ya kalau orangnya mau, kalau anaknya nggak mau gimana kira-kira? Udah nggak apa-apa, kita daftarkan. Jadi saat itu tanpa sepengetahuan Pak Marjun. Tanpa sepengetahuan. Luar biasa. Itu ceritanya. Jadi saat itu tanpa sepengetahuan, terus habis itu dikasih tahu nanti pada saat saya mau ke Kodim waktu itu. Dikasih tahu, mau nggak mau ya nurut saja sama orang tua. Tapi sempat nurut saja waktu itu. Nurut. Tapi sempat ada terjadi apa namanya itu ya, kayak perdebatan sama ayah saya. Saya bilang, buat apa saya mau didaftarkan? Saya nggak kepikiran sana, kan janjinya orang tua sama saya kan lulus dan nggak lulus SMU, mau tidak mau saya lanjutin untuk ke waktu itu. Gak apa-apa sebut ya, tempat sekolahnya itu di Purwacaraka Music School. Karena cita-cita saya bagaimana caranya saya bisa ke sana. Bisa ke sana. Iya, bisa. Tahu-tahu malah sekolah untuk Tapi alhamdulillah waktu itu dikasih pengertian sama ayah saya bahwa ingat nak, keinginan orang tua atau mungkin keinginan seorang ibu itu mungkin feelingnya dari ibu itu mungkin kuat. Mungkin dia melihat kamu itu ada apa namanya, aura lah ke sana, kalau bahasa gitu ada aura ke sana. Ya kenapa enggak dicoba? Akhirnya waktu itu meskipun waktu itu sempat nangis Bang ya. Karena wah gagal cita-cita saya nih Bang. Akhirnya ikut saja dulu. Ikut dan alhamdulillah daftarnya di Kodim sini, kita ke Manado. Dan alhamdulillah lancar-lancar aja Bang. Karena memang ada ridho dari ibunya ya? Ya mungkin bisa dikatakan seperti itu. Namun pada saat kita kan tesnya itu kan 2 kali Bang. Di daerah, kemudian di pusat ada di Makassar waktu itu. Jadi pada saat sesi pertama di daerah, itu masih bergelut dengan hati saya tuh. Kalau saya jadi, gimana dengan dunia musik saya? Gimana dengan olahraga saya? Kalau itu pertanyaan Pak Marjun tanyakan sekarang ke diri sendiri, apa jawabannya? Kalau sekarang saya bersyukur dengan apa yang dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata tidak semua keinginan kita sejak itu bisa ibaratnya gimana ya,
mungkin kalau pada saat itu saya berpikir kalau saya jadi musisi mungkin akan seperti kayak artis atau gimana. Tapi pilihan hidup atau yang sudah ditentukan sama Allah itulah yang benar. Dalam artian begini Bang, saya orangnya dulu tidak disiplin. Suka berantem sama teman-teman, suka berantem sama guru bahkan. Sempat saya hampir tidak dinaikkan kelas waktu itu, berantem sama guru. Akhirnya di situ saya belajar. Jadi seorang sosok TNI, kita belajar yang namanya disiplin. Ikut perintah, loyal. Intinya seperti itu. Dari situ saya berpikir, oh ini mungkin yang dikasih sama Allah, sehingga yang tadinya sosok saya orangnya bandel atau apa, saya bisa jadi seperti ini sekarang. Luar biasa. Ya seperti itu Bang. Luar biasa. Gambarannya. Saya sempat melihat postingannya Pak Marjun di Instagram. Ternyata masih main musik juga. Nah, bagaimana menyeimbangkan tugas-tugas kedinasannya di bidang peran, kemudian masih aktif main musik, kemudian ada hobi lainnya fotografi, videografi, olahraga. Bagi-bagi tugasnya itu gimana Pak? Oke Bang. Jadi kalau untuk khususnya di bidang saya di penerangan, karena ini kan merupakan tugas pokok Bang. Jadi itu tetap itu yang diprioritaskan di kedinasan. Jadi setiap ada perintah dari atasan ataupun komandan kami yang khususnya di bidang penerangan, apapun itu harus kami prioritaskan dulu, kami dahulukan dulu. Baik itu pembuatan berita mengenai kegiatan-kegiatan program-program kami di satuan, itu yang lebih kami dahulukan. Baru kemudian kalau saya ada waktu luang, kebetulan juga saya punya komunitas musik di Gorontalo sini yang ya katakanlah tidak juga besar, tapi cukup mewadahi teman-teman yang dari berbagai profesi, baik itu jurnalis, ada Polri-nya, yang ada senang musik. Yang senang musik. Jadi nanti orang lanjut lagi, Pak Marjun, setelah ini. Sebelum kopinya mau dingin. Mari silakan dinikmati dulu Pak. Masih minum kopi dengan Pak Marjun, seru sekali yang tolong cerita tadi ya Pak Marjun ya. Nah, saya penasaran akan satu hal. Bisa jadi dari yang nonton ini acara, ada orang-orang muda yang kemudian terinspirasi. Saya mau jadi seperti Pak Marjun. Siap Bang. Kalau dengar ceritanya Pak Marjun tadi kan, cita-citanya tadinya bukan mau jadi tentara, tapi kemudian jalan-jalan itu malah mengarahkan Pak Marjun ke tentara. Kekhawatiran bahwa hobi bermusik itu kemudian akan hilang setelah menjadi prajurit TNI justru tidak terjadi. Nah, apa pesan Pak Marjun untuk teman-teman kita? Jadi seperti ini Bang, mungkin ada anak-anak di katakanlah generasi Z sekarang ya, atau jadi jika punya mimpi, punya keinginan, misalnya punya hobi atau katakanlah punya hobi, seperti saya mungkin yang suka dengan dunia musik atau mungkin dari hobi-hobi yang lain, kemudian ketika mungkin punya jalan cerita seperti saya, mungkin orang tuanya pengen masuk TNI misalnya, tapi itu bertolak belakang dengan hobi kita misalnya. Saya sempat berpikir dulu waktu itu, ini mungkin hobi saya ini nggak bakal ketemu lagi pada saat kalau misalnya saya lulus jadi TNI. Namun ternyata itu terpatahkan. Justru itulah hebatnya Angkatan Darat kalau bagi saya pribadi ya. Hebatnya Angkatan Darat bisa memfasilitasi semua yang termasuk hobi kita. Baik itu contohnya saya senang dengan fotografi, videografi, ketemu dengan dunia penerangan. Seperti itu. Hobi bermusik, ternyata di bidang musik itu sendiri ada korps musik yang namanya ajen. Di ajen itu, ajudan jenderal itu salah satu bidang yang membawahi di situ ada namanya korps musik, korsik. Korps bermusik. Ya, benar Bang. Ada memang khusus begitu ada, ya di TNI? Ada Bang. Luar biasa. Mungkin Abang sering lihat kalau di acara-acara upacara-upacara ada bukan marching band ya Bang, yang mungkin yang ngiringi musik-musik untuk upacara kebesaran, itu biasanya korps dari mereka. Korps musik. Iya Bang. Jadi mungkin kalau ada anak-anak generasi muda sekarang yang pengen mengembangkan hobinya,
Tapi ada keinginan juga untuk masuk TNI. Jangan takut. Di TNI Angkatan Darat mau itu olahraga khususnya contoh atlet-atlet contoh kayak atlet-atlet nasional, sepak bola, karate dan lain sebagainya. Justru banyak anak-anak dari Angkatan Darat yang diwadahi oleh Angkatan Darat itu sendiri sehingga menjadi atlet-atlet ada yang di SEA Games. Salah satu contohnya mungkin ada rekan saya dulu, kebetulan dia adik letting saya tapi dia malah mendahului karirnya dia, Mas Agus Prayoga yang sekarang jadi pelari Asian Games. Nah itu salah satunya bukti dari Angkatan Darat itu bisa memfasilitasi semuanya. Seperti itu, Bang. Jadi tidak perlu takut kehilangan hobi, bermusik, olahraga, semua ternyata bisa tetap hidup meskipun bisa, menjadi prajurit betul, Bang. TNI. Siap, Bang. Luar biasa sekali. Dari olahraga, musik, sampai dunia kreatif, dalam hal ini fotografi, videografi, banyak hal yang tentu saja kalau saya boleh bilang, yang kemudian Pak Marjun tekuni. Ada sesuatu yang saya percaya itu menjadi keyakinan atau katakanlah filosofi yang selama ini Pak Marjun pegang. Siap. Boleh bocorkan itu untuk teman ngopi, Pak? Baik, Bang. Intinya kalau bagi saya pribadi, Bang, yang terpenting ingin menjadi apapun itu yang penting bisa berpikir jernih, berpikir positif, bertindak secara jujur, melakukan sesuatu hal itu secara jujur, tanpa ada paksaan. Dan kalau untuk bidang saya sendiri yang sekarang saya tekuni, khususnya di bidang penerangan, kalau memang punya kreativitas punya hobi atau kreativitas seperti saya, yang penting kita bisa adaptif, imajinatif dan bisa edukatif ke luar seperti edukasi keluar. Intinya bisa berbuat apa saja yang penting tanpa ada paksaan. Kalau memang punya keinginan untuk mengembangkan hobinya kita bisa, mau itu di pekerjaan kita di TNI atau di mana pasti bisa. Yang penting berpikir secara jernih dan positif, secara jujur saja. Seperti itu, Bang. Luar biasa. Sebelum saya lupa, ini Pak Marjun. Perjalanan Pak Marjun dari SMU, kemudian masuk menjadi TNI, pernah penempatan di Maluku. Siap. Alhamdulillah bisa kembali lagi ke Gorontalo berdinas di sini. Saya percaya ada banyak momen yang bisa Pak Marjun katakan, oh ini unik, ini kalau cerita ke anak, bahkan cerita ke cucu, bahkan cerita ke teman ngopi, ini akan menjadi sesuatu yang berharga. Siap, Bang. Apa cerita unik itu, Pak Marjun? Apa ya, Bang ya? Kalau untuk cerita uniknya saya ini, mungkin lebih ke ini, Bang. Iya. Cerita saya waktu itu keinginan saya waktu pindah waktu itu, Bang. Mungkin lebih keinginan cepat pindah ke Gorontalo. Oh, ada rindu, suka pulang kampung juga, sangat. Pak Marjun ya? Ketika Ketika lagi pengen pulang, tapi nggak bisa dapat izin untuk pulang. Apalagi momen-momen lebaran, seperti itu. Dan bahkan satu kesan yang bikin saya nggak bisa lupa sampai sekarang itu, Bang ya. Kebetulan itu ada almarhum nenek saya itu, Bang ya. Jadi pada saat dia meninggal, saya nggak bisa pulang. Padahal Bapak sangat dekat dengan beliau almarhum. Sangat dekat. Itu mungkin dari kami sekitar 20 orang cucu ya dari nenek saya yang paling dekat dengan almarhum nenek saya. Pak Jadi Marjun itu di Maluku, suka pulang sekali tapi mau kondisinya seperti apa, mau sakit apa itu pasti saya bisa izin pulang untuk nenek saya. Tapi di momen beliau meninggal, almarhum meninggal, itu saya nggak bisa pulang karena memang ada tugas dan seperti itulah menjadi seorang prajurit. Apapun caranya kita nggak harus loyal dengan perintah. Itu mungkin hal yang paling berkesan sama saya karena pada saat beliau meninggal saya nggak sempat ini. Terima kasih Pak Marjun sudah minum kopi sama-sama di TVRI. Siap. Terima kasih Pak. Siap, sama-sama, Bang. Mau minum kopi lagi. Siap, Bang. Terima kasih teman ngopi, sampai jumpa lagi.